Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dan itu wajib kita syukuri. Dan nikmat yang banyak ini tidak akan dapat kita hitung. Namun kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah ialah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat Islam, iman, rizki, harta, usia, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Baik, di sini saya Destian Ayu Pratiwi, NPM 192500, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, mata kuliah Tafsir Tarbari, akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Tujuan pendidikan dalam perspektif Islam ialah penggambaran nilai-nilai Islami yang ingin diwujudkan dalam pribadi manusia didik. Namun sebelum itu, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini ialah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun sebelum itu, bagaimana kita hendak beribadah kepada Allah dengan cara yang benar jika kita tidak mengetahui ilmunya? Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu agar kita mengetahui ini yang hak dan ini yang batil. Namun tidak sampai di situ, mencari ilmu itu juga dijamin syurga. Seperti dalam hadis dari Imam Muslim, yakni Haddasana Abu Muawiyah an A'masyi an Abu Sholih an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'masyi, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini sudah jelas nih. Kemudian ada 4 makna Allah mudahkan jalan menuju surga tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yakni yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan masuk ke surga. Yang kedua, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Sebagaimana kata sebagian para ulama, man amila bima amila awthahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Kemudian kata sebagian para ulama lagi, thawabul hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kemudian dalam firman Allah Quran Surat Maryam ayat 76, yakni wa yazidullahu alladzi nahtadau huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 17, yakni walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum.
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapat hidayah. Hidayah inilah yang akan mengantarkan seseorang menuju surga. Yang keempat atau yang terakhir, dengan ilmu, Allah akan mudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Semoga kita semua dimudahkan untuk menuntut ilmu dan kita dimudahkan juga jalannya menuju surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam saya bertutur kata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat albiru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.